Biasanya orang tersebut itu mempunyai ilmu bawaan, atau memang orang tersebut itu mempunyai ilmu alami yang itu tidak pernah digurukan, tidak pernah diisikan, tidak pernah tirakat gitu ya, tetapi orang tersebut memang dari kecil sudah mempunyai ilmu bawaan. Inilah yang dinamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas yang masih seputar dengan dunia spiritual. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu ciri-ciri panjenengan itu sebagai penerus para leluhur, atau panjenengan ini titisan para leluhur. Memang ada beberapa orang dengan ciri-ciri khusus, dan itu mungkin saja dari panjenengan semua. Dan biasanya ada orang yang itu menjadi ciri-ciri khususnya itu secara alamiah, contoh dengan yaitu kelahiran atau weton lahir. Itu bisa juga mempengaruhi panjenengan ini bisa menjadi titisan leluhur atau penerus para leluhur. Kemudian memang panjenengan ini dari kecil sudah mempunyai wadah spiritual. Ketika panjenengan mempunyai wadah spiritual atau mempunyai tulang wangi atau getih manis, itu juga panjenengan bisa menjadi penerus para leluhur. Dan lalu apa saja sih ciri-cirinya secara spesifik mengenai orang yang akan menjadi penerus dari para leluhur atau bisa dikatakan titisan leluhur? Ciri-cirinya yang pertama, biasanya orang tersebut itu pernah mengalami peristiwa-peristiwa hal yang itu tertentu. Misal orang tersebut itu pernah mengalami kejadian atau pengalaman tentang dunia gaib, atau bahkan ketika dia itu mendatangi suatu tempat itu seakan-akan dia pernah datang ke tempat tersebut, padahal dia itu ke tempat tersebut baru satu kali, atau bisa dikatakan deja vu gitu ya. Jadi dia itu pernah mengalami peristiwa deja vu ataupun hal-hal mistik yang lainnya. Kalau deja vu seperti tadi, dia seperti pernah mengalami kejadian tersebut padahal dia baru mengalami satu kali. Dia seperti pernah mendatangi suatu tempat padahal dia baru mendatangi tempat itu satu kali, itu saja. Tapi dia seakan-akan pernah ke situ, pernah mengalami seperti itu. Nah, itu yang dinamakan deja vu. Dan ketika panjenengan merasakan seperti itu, sahabat, mungkin panjenengan bisa dikatakan penerus dari leluhur panjenengan. Panjenengan itu termasuk orang-orang yang menjadi titisan dari para leluhur. Itu. Kemudian ada lagi ciri-cirinya orang yang menjadi penerus dari para leluhur kita. Biasanya orang tersebut itu mempunyai ilmu bawaan, atau memang orang tersebut itu mempunyai ilmu alami yang itu tidak pernah digurukan, tidak pernah diisikan, tidak pernah tirakat gitu ya, tetapi orang tersebut memang dari kecil sudah mempunyai ilmu bawaan. Inilah yang dinamakan panjenengan mempunyai wadah spiritual, panjenengan memang sudah mempunyai bakat spiritual, sahabat. Nah, ketika panjenengan mempunyai ilmu bawaan dari lahir atau alamiah ilmu tersebut, itu panjenengan memang menjadi seorang penerus dari para leluhur panjenengan. Panjenengan termasuk orang yang menjadi titisan para leluhur. Kemudian ada lagi ciri-cirinya orang yang menjadi titisan leluhur. Biasanya orang tersebut ketika dia baru melihat foto gitu ya, gambar gitu, atau sebuah video suatu tempat, itu dia sudah menyukai foto atau video tersebut. Itu mungkin tempat atau rumah atau sebuah pondokan gitu ya. Ketika dia baru melihat satu kali foto atau video tersebut, itu
orang tersebut sudah mencintai, suka dengan foto dan gambar tersebut. Ini kenapa? Ya mungkin karena leluhurnya pada zaman dahulu itu pernah di tempat tersebut. Mungkin para leluhur-leluhurnya pernah singgah di tempat tersebut, sehingga ketika dia melihat foto atau video dari tempat tersebut, dia akan tertarik, dia akan merasa nyaman, ya karena memang para leluhurnya terdahulu itu pernah bertempat di tempat tersebut. Itu. Kemudian ada lagi sahabat-sahabat ciri-cirinya orang yang menjadi titisan para leluhur. Biasanya orang tersebut itu pikirannya itu banyak terlintas peristiwa-peristiwa masa lalu atau peristiwa-peristiwa masa lampau. Walaupun dia tidak pernah melihat, walaupun dia tidak pernah mengalami, tetapi di dalam pikirannya ini dia selalu terlintas hal-hal yang berbau masa lalu, hal-hal yang berbau masa lampau. Ini mungkin dia itu bisa membaca ke belakang, dan itu disebabkan karena dia mempunyai para leluhur yang sangat sakti, sehingga dia mempunyai intuisi dan firasat yang sangat kuat. Kemudian ciri-cirinya yang lain, bahwa orang tersebut bisa dikatakan menjadi titisan para leluhur, itu biasanya orang tersebut itu sifat dan karakternya itu cenderung sama dengan para leluhurnya. Jadi ketika orang tersebut menjadi titisan para leluhur atau dia menjadi penerus para leluhur, itu akan mempunyai sifat dan karakter yang sama dengan para leluhurnya. Misal kita bisa kita bisa mengetahui seperti ini. Ketika dia dulu itu sifatnya ya uraan, atau mungkin dia itu tidak mempunyai sopan santun atau andap asor gitu ya, tapi ketika dia sudah melampaui dewasa atau lebih dari 40 tahun, dia itu menjadi tambah dewasa, dia itu menjadi sopan santun, dia menjadi andap asor, dia menjadi lemah lembut. Itu biasanya karena orang tersebut ilmu spiritualnya baru mengalami perkembangan, sehingga karakter dan sifat-sifat dari leluhurnya itu baru dikuasai, baru ikut pada usia 40 itu tadi. Kemudian ciri-cirinya yang lain, bahwa orang tersebut dikatakan titisan leluhur. Biasanya orang tersebut itu mempunyai rasa empati yang sangat tinggi. Orang tersebut itu mempunyai rasa peka yang sangat tinggi itu terhadap semua makhluk, tidak hanya manusia tetapi kepada semua makhluk, baik itu hewan maupun tumbuhan. Jadi ketika orang tersebut memang titisan dari para leluhur, itu bisa membuat orang tersebut kepekaan, rasa peka, tenggang rasa ini menjadi sangat tinggi. Kemudian tanda-tandanya yang lain, biasanya orang tersebut itu menyukai dengan budaya-budaya tertentu. Jadi orang yang menjadi titisan leluhur itu akan mencintai kebudayaan, akan mencintai tinggalan para leluhur. Orang tersebut akan mencintai kata-kata yang bermakna, gitu ya. Orang tersebut akan suka dengan kata-kata yang berbobot. Dan juga biasanya orang tersebut mempunyai jiwa tua. Jiwa tua ini tidak langsung dia itu menjadi tua, bukan sahabat, tetapi seolah-olah sifatnya ini menjadi dewasa. Walaupun dia umurnya masih muda, tetapi memang jiwanya tua. Jadi dia omongannya seperti orang tua, dia bisa menasehati, dan pola pikirnya juga bisa menjadi pola pikir orang tua. Tuh. Kemudian ada lagi ciri-cirinya orang yang menjadi titisan leluhur. Biasanya orang tersebut itu mempunyai kenangan-kenangan masa lalu, dan kenangan ini itu hanya lewat mimpi atau lewat pikiran ketika suasana hening atau ketika dia menyendiri, itu akan terlintas kenangan-kenangan masa lalu. Dan ini yang bisa merasakan hanyalah orang-orang yang menjadi titisan para leluhur, orang-orang yang menjadi para penerus para leluhurnya. Tuh. Kemudian ada lagi sahabat-sahabat, ciri-cirinya orang yang menjadi titisan leluhur. Biasanya orang tersebut itu merasa tidak dekat dengan keluarganya, khususnya keluarga inti. Ini secara emosional ya. Tetapi memang ketika dia bersama keluarganya, tapi secara emosional dia itu merasa jauh
dari keluarganya. Nah, ketika panjenengan merasa seperti itu, mungkin panjenengan itu menjadi titisan leluhur, sahabat. Ayo dicek. Mungkin panjenengan akan menjadi orang hebat di kemudian hari. Kemudian tanda-tandanya yang terakhir, orang yang menjadi titisan leluhur, orang tersebut itu suka menggali tentang ilmu-ilmu leluhur, menggali peninggalan-peninggalan leluhur, menggali tentang semuanya yang berbau leluhur, itu dia akan menyukainya walaupun dia masih muda. Ketika panjenengan seperti itu, atau ziarah ke tempat leluhur, atau menelusuri makam leluhur, itu mungkin panjenengan menjadi orang yang akan meneruskan perjuangan leluhur panjenengan, dan panjenengan salah satu titisan dari para leluhur, dari pada nenek moyang panjenengan. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa ciri-ciri orang yang menjadi titisan leluhur atau orang yang menjadi penerus dari para leluhur. Dan kalau memang panjenengan mengalami itu salah satu atau bahkan semuanya, mungkin panjenengan di kemudian hari akan menjadi orang hebat dan panjenengan akan bermanfaat untuk orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.